Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat berharap dengan melakukan evaluasi rutin dan penyempurnaan sistem pendidikan akan membawa dampak positif, khususnya mengurangi jumlah angka putus sekolah di Papua Barat yang berdasarkan 2 data dari tim akreditasi Universitas Papua dan dari data sistem administrasi dan informasi kampung atau SAIK Provinsi Papua Barat tahun 2022. Jumlahnya di atas 35.000 kasus. DPR Papua Barat mengakui besarnya anggaran Otsus untuk pendidikan belum mampu mengatasi masalah tingginya angka putus sekolah di Papua Barat yang disinyalir setiap tahun selalu terjadi. Walau pembangunan fisik untuk sektor pendidikan seperti gedung sekolah diakui telah banyak dilakukan pemerintah, namun anggaran Otsus yang disediakan guna penunjang kehidupan pembelajaran para siswa seperti pemberian seragam gratis, penggratisan uang sekolah, dan pemberian sarapan atau makan gratis belum dilaksanakan, padahal faktor-faktor tersebut merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kasus putus sekolah di kalangan generasi muda, khususnya generasi muda asli Papua. Ketua DPR Papua Barat, Orgenes Wonggor mengatakan, seharusnya pemerintah provinsi menetapkan target waktu khusus untuk mengukur capaian implementasi kebijakan di sektor pendidikan sehingga ada tolak ukur sejauh mana pemerintah telah berhasil melakukan pengentasan angka buta aksara dan penanganan masalah pendidikan lainnya termasuk menekan angka putus sekolah yang selalu terjadi di setiap tahun di Papua Barat. Orgenes Wonggor menilai dengan masih tingginya angka putus sekolah di Papua Barat, seharusnya pemerintah provinsi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan pendidikan di Papua Barat dan mulai memasang target capaian sehingga dalam tahapan waktu tertentu, evaluasi dan pembenahan dapat rutin dilakukan guna menekan angka putus sekolah di Papua Barat yang setiap tahunnya selalu terjadi. Terus terang bahwa sampai kepada periode pertama undang-undang otonomi khusus diberlakukan di Papua dan terutama khusus Papua Barat itu pusat pendidikan jadi hal yang sangat memprihatinkan sampai hari ini. Nah, kemudian ada faktor ekonomi dan yang lainnya juga mempengaruhi juga bagaimana putus sekolah yang cukup tinggi di daerah Papua Barat ini. Dan memang sebenarnya dengan anggaran Otsus yang cukup besar ini, pemerintah punya tanggung jawab yang sangat besar untuk bisa menyekolahkan anak-anak yang artinya ada keterbatasan, misalnya di situ orang tuanya tidak ada atau yang pianto, ataukah di situ mungkin anak yang kurang mampu, orang itu kurang mampu, itu kan dan Otsus yang cukup besar itu kan kita bisa ada kebijakan untuk bagaimana menyekolahkan anak itu, sehingga kita harus punya hitungan waktu dalam jangka waktu tertentu, kita sudah harus turunkan angka putus sekolah dan yang anak-anak yang tidak sekolah itu harus berapa persen begitu. Nah, kalau misalnya stunting hari ini kita bisa berhasil, kenapa pendidikan yang anak-anak putus sekolah itu kita bisa menentukan waktu untuk tertentu, katakan 4 tahun, 5 tahun kita sudah harus selesaikan itu berapa persen begitu. Nah, karena mana juga setiap tahun itu menambah, bukan kita kasih kurang. Nah, kalau tidak ada kebijakan khusus yang kita lakukan, maka setiap waktu itu pasti ada angka putus sekolah itu sangat tinggi gitu. Dan yang tidak sekolah pun sangat tinggi hari ini. Dan itu terutama yang mayoritas itu anak-anak asli Papua. Oh, berarti kebijakan yang sekarang ini dilakukan oleh pemerintah harus dievaluasi. Harus dievaluasi lagi. Dievaluasi. Dan anggaran yang artinya itu anggaran yang cukup besar dan khusus yang pendidikan jadi prioritas utama ini kan harus berapa tahun kita evaluasi, berapa tahun harus evaluasi terhadap angka putus sekolah itu. Kemudian dengan dunia pendidikan secara keseluruhan, secara umum kita bicara itu. Berdasarkan data yang dirilis dari Akademisi Universitas Papua, pimpinan Dr. Agus Sumule dan tim, diketahui ada sebanyak 40,329 anak di usia produktif yang putus sekolah atau tidak bersekolah. Sementara menurut data dari Sistem Administrasi dan Informasi Kampung atau SAIK Provinsi Papua Barat tahun 2022, diketahui total anak putus sekolah atau tidak bersekolah berjumlah 37,617 anak yang terbagi dalam 2 kategori, yaitu belum pernah bersekolah sebanyak 10,658 anak dan kategori tidak bersekolah lagi alias putus sekolah sebanyak 27.019 anak. Ari Armstrong, CWM Channel, Biro Manokwari.